spirit gitu LK1 di kedokteran ini seperti apa? Jadi alhamdulillah mulai dari hari Jumat kemarin kita sudah melakukan training basic training ya, atau latihan kader 1 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Alhamdulillah pesertanya cukup banyak, sekitar 22 orang yang terdiri dari mahasiswa UNIP, kemudian juga ada dari Fakultas Kesehatan ya, dari Terima Diri 1. Jadi ini suatu terobosan ya bagi Bengkulu, karena kita belum ada fakultas kedokteran untuk di HMI di cabang Bengkulu. Kita tahu bahwa memang dulu ya di di kampus-kampus itu kader-kader kedokteran itu dari HMI salah satu yang mendominasi. Nah sekarang ini memang untuk di Bengkulu karena kedokterannya juga baru, mudah-mudahan ini jadi jadi langkah kita ya untuk ke depan, dan ini juga insya Allah nanti udah bisa langsung terbentuk komisariat persiapan seperti itu ya. Kalau di tempat lain di Jawa, di Indonesia Timur, kemudian kalau di Sumatera ini di USU, di mana-mana itu mahasiswa kedokteran cukup banyak yang masuk HMI dan komisariatnya juga. HMI kan lah cukup lama di Bengkulu nih. Kenapa baru sekarang baru? Ya, itu tadi karena kedokterannya juga sebenarnya kan relatif lebih baru, dan memang kuliah di kedokteran ini kan agak sedikit berbeda dengan kuliah di tempat lain. Nah, bukan berarti tetapi setelah kuliah di kedokteran kita tidak, mahasiswa dijauhkan dengan kegiatan-kegiatan ekstra karena harus balance juga. Jadi selain jadi mahasiswa atau makhluk akademis juga ingat mahasiswa itu juga makhluk sosial, kemudian agent of change dan lain-lain. Dan ini sebenarnya sejalan dengan tujuan HMI bahwa insan akademis ya, pencipta, pengabdi yang bertanggung jawab atas terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu yang menurut saya dan saya lihat antusias mahasiswa Fakultas Kedokteran ini perlu kita support, kita berikan dukungan. Mudah-mudahan segera terbentuk HMI Komisariat Kedokteran UNIP HMI cabang. Ada ini lain enggak? Rencana lain setelah adanya LK1 di setelah ini? LK1 mungkin ini, apa ada klinik-klinik terbangun di HMI ini? Jadi kita tahu ya bahwa saat ini sebenarnya pemegang-pemegang kebijakan itu juga banyak sekali kader-kader HMI yang sekarang sudah berkiprah ya, baik itu yang jadi kepala dinas, kemudian direktur rumah sakit, dan di level nasional pun kita tahu dulu ketum PBID sebelum ini Bapak Kanda Profesor Fahmi Idris itu juga dari HMI ya. Dan itu juga yang kita sampaikan dengan adik-adik kedokteran, bahwa dengan ber-HMI ini bukan berarti dokternya hilang, justru kita mau ciptakan dokter-dokter yang bukan dokter biasa, bukan dokter yang hanya bisa masalah klinis saja, tetapi juga mengerti sosial, kemudian juga mengatur organisasi dan sebagainya. Nah, yang di sebelah ini siapa nih? Yang sebelah ini Adinda Pandi, ini beliau sudah LK dulu, jadi sudah kader HMI. Sekarang ini lagi koas ya, jadi selangkah lagi insya Allah jadi dokter. Ini ya sudah esket sekali rasanya kedokteran, jadi koas ini udah magang ya seperti itu kan. Dan nggak ada mengganggu, jalan-jalan aja. Dan saya lihat juga kedokteran juga antusias mereka untuk berorganisasi juga ini, baik di BEM, kemudian di komunitas-komunitas yang lain ya, di luar BEM misalnya duta-duta kampus dan segala macam, itu banyak sekali anak kedokteran. Nah ini kita buka saluran baru untuk menjadi anggota himpunan mahasiswa Islam. Ini Dokter Pandi ini kan lah duluan di LK1 ya, dari kedokteran nantinya. Ada tak apa pesan-pesan untuk mahasiswa kedokteran yang lain tentang HMI ini? Apakah menyeramkan, kata orang itu kan agak takut-takut di HMI ini kan? Ya.
Kalau dari saya sendiri yang sudah pernah sering berkecimpung di organisasi ya, terutama di HMI yang sudah ada di 3 tahun yang lalu coba ikut HMI, menurut saya setelah saya koas, dampak positif dari organisasi itu sangat penting. Ketika kita ketemu masalah, ketika kita ketemu masyarakat, bagaimana berjiwa sosial itu sangat tinggi. Nah, harapannya ini juga gebrakan dari awal, dan harapannya nanti bisa didirikan komisariat, bisa menjadi wadah tempat adik-adik untuk berproses, yang mana tidak hanya sibuk di kuliah saja. Kita harus merubah mindset dari orang-orang banyak bahwa anak kedokteran tidak bisa hidup bersosial. Nah, harapannya dengan adanya HMI ini nanti adik-adik kedokteran bisa belajar, terutama manajemen waktu lah, sehingga bisa membagi waktu bagaimana menjadi klinisi dan menjaga stabilitas kesehatan Indonesia itu menjadi lebih baik nantinya. Nah, jadi ini hal yang kedua, ya kedokteran. Harapannya setelah ini nanti ada LK selanjutnya dan berkelanjutan menjadi komisariat umum mahasiswa kedokteran. Nanti tadi yang seperti disampaikan tadi, jadi setelah nanti ada komisariat, mungkin kita nanti juga mendirikan lembaga kesehatan ya, mahasiswa Islam cabang Bengkulu, karena di pusat di PBHMI ada lembaga kesehatannya, dan senior-senior itu banyak yang di pusat, baik di Kemenkes, di ID, di di konsul kedokteran dan sebagainya, itu orang senior-senior HMI. Jadi target jangka panjangnya sangat tinggi Kak. Jadi harapannya bukan hanya komisariat, kita cabang Bengkulu punya LKMI juga, karena kan di nasional aktif LKMI gitu. Iya. Nanti kita kebetulan nanti insya Allah ada renovasi sekretariat cabang ya. Nanti kita buka space juga di situ untuk klinik kesehatan di Cita. Jadi kita berdayakan adik-adik komisaris kedokteran untuk buat klinik bersama. Kebetulan kan kalau sekretariat kita juga lokasinya strategis ya, di Pasar Panama ya. Jadi ada pengabdian lah kepada masyarakat juga. Jadi itu tadi, insya Allah kalau masuk HM ini bukan hanya sebagai dokter aja, tapi bukan dokter yang biasa lah. Jadi yang klinisnya bisa, kemudian mensehatkan masyarakat dalam artian lebih luas, itu lebih bisa lagi ya manajemennya ya. Nah, apa pesan-pesan untuk peserta ini, peserta LK1 ini dari Pak Korpes ya. Jadi pesan saya, pertama saya mengucapkan selamat bahwa kalian sudah masuk ke jalur yang benar, insya Allah. Tetap semangat, yakinlah bahwa dengan masuk HMI ini kalian masuk ke jejaring networking, ke lintas profesi, profesi itu maksudnya di HMI ini kan macam-macam. Kemudian sesama kedokteran juga banyak yang HMI, dan ini bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri pun sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kami itu sekarang sudah ada majelis perwakilan di 13 lokasi di dunia. PPI dan segala macam itu rata-rata HMI semua. Karena apa? HMI ini udah berdiri dari tahun 1987, dan dari dulu beberapa orang dari kedokteran yang memimpin HMI dulu pernah ada Dr. Sulastomo. Kemudian kalau yang pengurus pusat ada Fahmi Idris, ada Taruna Ikrar, ada macam-macam lah itunya, baik lokal maupun nasional seperti itu. Nah, untuk saja mungkin. Jadi tetap semangat, yakinlah bahwa ini tidak salah gitu, dan tidak akan mengurangi waktu atau mengganggu kuliah kalian untuk menjadi seorang dokter. Ya, Lindo, pesannya untuk pesertanya apa? Kalau dari saya sendiri sebagai senior yang sudah melewati organisasi HMI ini, kalian sudah bersyukurlah sudah bisa terpapar organisasi HMI ini, dimana nantinya ketika teman-teman dan adik-adik lain nantinya ketika sudah menjadi dokter, kalian bukan menjadi dokter yang hanya sebagai klinisi, tapi kalian bisa menjadi dokter yang lebih dari dokter-dokter yang lain. Mungkin memang dari zaman kuliah kita pasti berat ketika menyeimbangkan akademisi dokteran yang sangat berat
sama organisasi yang harus juga berjalan beriringan. Yang pastinya waktu tidur, waktu istirahat terkuras. Jadi tapi nantinya hasilnya nanti bakal teman-teman petik sendiri. Saya sendiri sudah baru koas belum menjadi dokter, saya sudah merasakan bagaimana bisa memanajemen waktu dan bagaimana bisa bersosialisasi dengan pasien-pasien. Jadi tetap semangat, jangan sampai LK1 ini saja, sama-sama kita berdirikan HMI Kedokteran Undip. Mungkin usaha sama. Siap. Himpunan mahasiswa Islam